Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat beraktivitas dalam setiap kehidupan dan dalam pekerjaan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Dalam segala kerendahan hati kami meminta pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan yang penuh kasih dan penuh hikmat itu memberikan kami hikmat untuk mampu menjalani hari-hari dengan penuh bijak dalam tangan kasih Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami rindu akan kebenaran Tuhan menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya akan kebenaran itu yang menuntun kami kepada kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin membaca firman-Mu. Dalam segala kerendahan hati, biarlah firman itu menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, dalam nama Kristus Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada kita saat ini yaitu dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai yang ke-18, yang akan saya bacakan bagi kita demikian. Berkat dari hikmat, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga dari permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian bacaan firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bagian bacaan kita hari ini dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18 ini mengungkapkan tiga hal yang menunjukkan betapa berharganya nilai dari keberadaan hikmat dalam hidup manusia. Yang pertama adalah pujian Raja Salomo mengungkapkan bahwa hikmat itu memberi kebahagiaan. Ayat yang ke-14 mengatakan bahwa hikmat itu mendatangkan keuntungan, lebih berharga dari permata. Ayat yang ke-15, dan menawarkan umur yang panjang, kekayaan dan kehormatan. Ayat yang ke-16, jalan-jalannya penuh bahagia dan sejahtera. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 dikatakan bahwa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Tuhan mengungkapkan hikmat dalam penciptaan. Hikmat berdampak dalam kehidupan manusia, menjadi manusia bagi kehidupan di sekitarnya, serta membuat hidup menjadi aman dan bisa menikmati hidup yang penuh sukacita. Saat Anda menyelidiki dan mencari hikmat dalam firman Tuhan, apakah Anda dengan yakin bahwa hikmat membawa nilai yang baik dalam kehidupan saudara? Atau hanya sekedar melakukan kewajiban keagamaan? Anda melakukan hal itu karena Anda takut dihukum atau takut kehilangan berkat materi, atau karena kebiasaan rutin tanpa makna? Oleh sebab itu mari kita memohon agar Tuhan menjaga hati dan menjaga hidup kita, supaya kita terus tinggal di dalam Dia. Dan hanya bila kita tinggal di dalam Dia, kita merasakan kasih-Nya, kita mengalami keindahan sukacita kehidupan. Dan itulah nasihat hidup yang saleh dalam Amsal. Kalau kita bertanya siapa yang ingin berbahagia, tentu bahwa semua menjawab kita ingin berbahagia. Namun ada berbagai cara untuk menjadi bahagia. Penulis Amsal menulis yang paling menjadikan berbahagia dalam bacaan kita tadi, bahwa berbahagialah orang yang mendapat hikmat,
orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Penulis Amsal mengajak kita mencari hikmat dan kepandaian untuk mendapat kebahagiaan. Bagaimana supaya kita menjadi bahagia? Bukan memperkaya diri sendiri, namun justru dengan hikmat kepandaian itu menjadi berarti untuk orang lain. Untuk menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Inilah yang diajak oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Yang berpegang kepadanya disebut berbahagia, dan yang mendapat pengertian yang benar tentang kehidupan, dan meminta Allah dalam Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya kita menjadikan mata hati kita terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatannya. Pengertian yang benar tentang karya kasih Allah itu yang diharapkan dan terus menjadi hikmat untuk menuntun kita sebagai orang-orang yang beriman. Tuhan memberkati kita dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa untuk kehidupan kita sepanjang hari ini. Terkhusus kita berdoa bagi jemaat Tuhan di GKI Tumbang Baloi. Kita berdoa. Kami merendahkan diri kami Tuhan dalam firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah hikmat dalam hidup kami, dan kami meyakini dalam setiap perkataan Tuhan membawa hikmat dan sejahtera bagi hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya kami mencari perkenanan Tuhan, mencari hikmat Tuhan untuk kami memperoleh segalanya dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di Tumbang Baloi, seluruh jajaran pengurus, baik majelis jemaat, pendeta, pelayanan, dan juga warga jemaat-Mu. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan terus memelihara iman mereka, memelihara persekutuan, memelihara kebersamaan, memelihara kasih satu dengan yang lainnya dalam ikatan persaudaraan di gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk program-program pelayanan, agar setiap program pelayanan yang dikerjakan dan yang akan dikerjakan, kami mohon kasih Tuhan menyertai, memberkati, agar kiranya pelayanan yang dikerjakan dan yang akan dikerjakan diberkati oleh Tuhan, dimampukan dalam kasih Tuhan, dan terlaksana oleh pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan di sana, majelis, jemaat, panatua diakon, guru-guru sekolah minggu, pendeta. Tuhan berkati. Dalam kasih Tuhan, menolong mereka dengan hikmat Tuhan, agar mereka mampu melayani sesuai dengan kemampuan yang dipercayakan Tuhan kepada mereka masing-masing. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja Tuhan, terkhusus di jemaat Tumbang Baloi. Biarlah tangan-tangan Tuhan yang berkuasa, tangan-tangan Tuhan menopang mereka, memberikan juga kemampuan, baik dana, biaya yang diperlukan dalam pembangunan gereja-Mu Tuhan. Kami mohon kasih Tuhan, tak kalah kami diberikan kemampuan, kecukupan berkat Tuhan, biarlah kami juga boleh tergerak untuk membantu pembangunan gereja-Mu di Tumbang Baloi. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan, menjadi saksi-saksi Tuhan dalam bentuk dan karya yang mampu kami lakukan untuk nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan dalam kawasan pelayan Resort GKI Purcahu dimanapun berada dalam pekerjaan. Kami mohon Tuhan berikan kemampuan dan hikmat agar mereka bekerja dengan penuh sukacita, bekerja dengan penuh tanggung jawab demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semuanya dalam setiap sesi kehidupan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan di masyarakat, dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan ada dan beserta dengan kami dalam setiap karya dan karsa kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Di dalam kasih-Mu kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, panatua, diakon dalam lingkungan pelayanan Resort GKI Purcahu. Tuhan berkati
agar setiap hamba-hambamu dipakai oleh Tuhan untuk boleh jadi berkat, dipakai oleh Tuhan untuk terus menyampaikan kebenaran sesuai dengan kemampuan dan juga talenta yang Tuhan percayakan kepada hamba-hambamu masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, harapan, syafaat, dan permohonan kami. Tuhan mendengar doa kami dan menjawabnya tepat pada waktunya. Doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan segala kerendahan hati dalam Kristus Yesus, Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.